wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Farisa. Di sini saya akan membahas satu mikroba yang cukup serius dalam dunia kesehatan reproduksi, yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kalau dilihat di bawah mikroskop, bakteri ini bentuknya unik, berpasangan seperti biji kopi. Tapi di balik unik itu, dia adalah agen penyebab penyakit yang perlu diwaspadai. Jadi siapa sih bakteri Neisseria gonorrhoeae ini? Bakteri Neisseria gonorrhoeae ini menyebabkan penyakit yang disebut gonorrhea, atau masyarakat lebih mengenalnya sebagai kencing nanah. Penyakit ini menyerang membran mukosa tubuh kita, terutama di area saluran reproduksi dan saluran kencing. Gejalanya bisa berupa rasa nyeri saat buang air kecil dan keluarnya cairan kental tidak normal. Lalu, bagaimana siklusnya sampai seseorang bisa sakit? Bakteri ini menular melalui kontak cairan tubuh saat aktivitas seksual yang tidak aman dengan seseorang yang sudah terinfeksi. Saat masuk ke tubuh, bakteri menggunakan struktur rambut halus yang disebut pili untuk menempel erat di sel epitel saluran reproduksi. Mereka berkembang biak dengan cepat dan memicu peradangan hebat dalam waktu 2 hingga 10 hari. Gejalanya biasanya mulai terasa karena tubuh sedang melawan infeksi tersebut. Lalu bagaimana penanganan yang tepat untuk bakteri Neisseria gonorrhoeae ini? Pertama, dokter tidak akan langsung memberikan obat berdasarkan gejalanya saja. Biasanya dilakukan tes swab pada area terinfeksi atau tes urin di laboratorium untuk memastikan bahwa penyebabnya benar-benar bakteri yang ini. Kedua, pengobatan utamanya adalah antibiotik. Namun, perlu teman-teman ketahui kalau bakteri gonorrhoeae saat ini sudah mengalami resistensi atau kebal terhadap banyak jenis antibiotik lama, seperti ciprofloxacin atau amoxicillin. Oleh karena itu, dokter biasanya membuatkan kombinasi obat terbaru. Obat yang sering digunakan, biasanya dokter sering memberikan ceftriaxone. Biasanya ceftriaxone itu melalui suntikan yang dikombinasikan dengan azitromisin, obat minumnya. Dosis dan cara pemberiannya mutlak harus ditentukan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasiennya. Yang ketiga, disinilah peran penting tenaga medis. Kalian wajib menggunakan resep dokter dan sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan apoteker saat menebus obatnya. Tujuannya adalah untuk memastikan kalian paham cara minum obatnya dan memastikan obat itu habis sesuai dosisnya. Jangan pernah berhenti minum obat meskipun gejalanya sudah hilang, supaya bakterinya benar-benar musnah dan tidak terjadi superbug yang kebal obat. Ini dia cara pencegahan penyakit gonorrhea. Dan untuk yang sudah terkena, selama masa pengobatan, biasanya 7 hari setelah obatnya habis, sangat disarankan untuk tidak melakukan aktivitas seksual terlebih dahulu agar proses penyembuhannya maksimal dan tidak menularkan ke orang lain. A few moments later.